Kita akan bahas film review kali ini adalah film action Mandarin. Kalau menurut saya pribadi, film ini bener-bener action Mandarin yang bagus banget, rekomendasi banget untuk ditonton. Saya jamin nggak nyesel. Dan di sini akan kita review alur filmnya, bener-bener seru yang memang dibintangi oleh Donnie Yen. Karena kita tahu Donnie Yen adalah bintang film action. Dan untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and komennya biar kita bahas beberapa banyak lagi film action yang ada di dunia. Tanpa kalian, channel ini nggak ada apa-apanya, oke? Kita kembali ke cerita awal. Ini adalah Chung Bong, yaitu yang dibintangi oleh Donnie Yen. Donnie Yen ini berkarakter di sini sebagai petugas polisi yang jujur dan taat dengan peraturan. Di sisi lain, dia memiliki partner, yaitu polisi juga yang setara dengan dia. Dia juga menjunjung tinggi kejujuran saat diperintahkan, saat diberi perintah, saat menjalankan tugas. Tetapi justru masalahnya berada di kedua pihak ini karena yang memecah belah mereka adalah atasan mereka sendiri. Pada suatu malam, sang jagoan kita ini tidak diikutsertakan oleh atasannya dalam penangkapan suatu kasus kriminal yang dilakukan oleh beberapa kriminal di negara tersebut. Karena di kisah kali ini, sang atasan polisi tersebut tidak pernah mengetahui bahwa adanya bahaya yang cukup besar yang akan terjadi dalam proses penangkapan kali ini. Karena justru mereka atau para polisi tidak pernah tahu siapa yang mereka hadapi saat ini. Bahkan para gangster tersebut dari sebelah pihak tidak pernah menyadari mereka sedang bertransaksi atau melakukan keputusan itu dengan siapa. Karena kalau kita bilang ini sudah disabotase ya. Kita bocorin sedikit deh tentang cerita awal ini ya. Ternyata para kriminal itu, mereka yang bertopeng ini adalah para anggota mantan polisi yang dihianati oleh atasannya sendiri. Jadi mereka memberontak karena mereka telah dihianati oleh atasan polisi yang pernah mereka hormati dan pernah mereka terima perintahnya, tetapi justru mereka sendiri yang dihianati oleh atasan polisi tersebut. Dan salah satu atasan polisi tersebut akhirnya mereka akhiri nyawanya dengan cara melemparkannya dari atas balkon gedung tersebut. Setelah sang jagoan kita tahu di mana tempat terjadinya penangkapan tersebut, ternyata ia terlambat. Dan ia mendapatkan hasil yang cukup membuat dia terkejut bahwa atasannya telah tiada atau telah diakhiri oleh para kriminal tersebut. Yang tanpa ia ketahui adalah pelakunya mantan dari partner sewaktu dia di kepolisian. Kita lihat di sisi lain, para anggota polisi berduka cita karena atas kepergian sang atasan di dalam kasus yang terjadi semalam. Sang jagoan kita memulai penyelidikan dari beberapa tempat untuk mencari tahu jalan dari kasus tersebut yang telah membuat sang atasannya berakhir hidupnya. Kita kembali ke pemeran antagonisnya deh. Di sini sang penjahat atau mantan anggota kepolisian masih merasa sakit hati atas perbuatan atasannya yang telah mengkhianatinya. Karena kejadian suatu kasus sewaktu malam itu, ia telah mengakhiri salah satu nyawa dari penjahat yang ditargetkan akan ditangkap oleh mereka. Sebenarnya, di dalam kejadian itu dia hanya dipaksa menuruti perintah untuk mencari tahu informasi di mana Sandra itu berada. Karena sang informan yang ditangkap itu tidak mau memberitahukan keberadaan Sandra yang ingin dibebaskan oleh anggota polisi,
Ia terpaksa melakukan kekerasan. Tanpa ia sadari, ia melakukan kekerasan tersebut secara berlebihan, hingga sampai mengakhiri nyawa sang target kriminal tersebut. Mereka melakukan hal tersebut hanya sesuai perintah dari atasan. Di sisi lain, sang jagoan kita masih mencari tahu tentang keberadaan dan jalan kasus dari terjadinya tragedi sang atasan terbunuh dalam penangkapan suatu malam tersebut. Tetapi di sini saat mereka sedang mengatur rencana untuk penangkapan, tidak menemui hasil yang pas, justru di sini sang jagoan kita malah bergerak sendiri. Satu persatu dan perlahan dia dapat menemukan titik dari kasus tersebut atas kematian atasannya. Di sini ia mulai merencanakan sesuatu di mana para anggota kepolisian tidak pernah mengetahui apa yang ia rencanakan. Sang jagoan kita berhasil menangkap salah satu penjahat yang masih bersangkutan dengan kejadian sewaktu malam terjadinya sang atasan terbunuh. Di sini terjadi perlawanan antara sang jagoan kita dan para anggota penjahat karena sang jagoan kita bergerak sendiri. Sang jagoan kita tidak menyadari bahwa bawahannya ternyata mengikuti dia sampai ke tempat di mana ia melakukan penangkapan dari salah satu anggota tersebut. Di sini sang jagoan kita berhasil menangkap saksi kunci atas kejadian malam itu, tetapi tanpa disangka ia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Di sini jagoan kita mulai kebingungan, karena target kunci untuk memecahkan kasus di suatu malam tersebut malah meninggal dunia. Ia kebingungan dan ia mencari tahu bagaimana ia harus mendapatkan saksi dari kejadian pada malam itu. Di sini terjadi suatu kejar-kejaran di mana sang penjahat berusaha mencelakai sang jagoan kita. Tetapi sang jagoan kita tidak pernah mengetahui bahwa penjahat yang akan menyelakainya tersebut adalah mantan partner kepolisian dia sendiri. Akibat salah satu dari anggota penjahat tersebut, mereka hampir ketahuan. Tapi di sisi lain, istri dari sang jagoan justru disandra. Disinilah sang jagoan kita mulai memahami siapa dalang dari kejadian saat malam itu. Ternyata dalang dari semua kejadian tersebut adalah mantan partner anggotanya sewaktu di kepolisian. Ya, termasuk saat istrinya disandra itu adalah rencana dari mantan partnernya tersebut. Kali ini sang penjahat berusaha untuk merampok bank. Mereka melakukan perampokan, pembunuhan, dan berbagai macam kriminal lainnya. Tetapi kali ini sang jagoan kita mendapatkan informasi dan berusaha mengejar sang penjahat. Di sini terjadi aksi tembak-menembak, aksi saling mempertahankan diri. Sang polisi ingin menangkap siapa pelaku sebenarnya. Disinilah ia melihat ternyata sang partner lah yang melakukan semua tingkat kriminal tersebut, termasuk kematian sang atasan. Sebenarnya sang partner melakukan hal seperti itu bukan tanpa alasan. Kalau menurut logika saya yang telah menyaksikan atau menonton film ini, dia merasa terhianati. Kejujurannya sudah dihianati dan dimanfaatkan oleh atasan polisi tersebut. Karena itu dia dituduh sebagai pembunuh, lalu dipenjara dan tidak dipedulikan sama sekali. Di sini anggota penjahat melakukan perlawanan karena kita tahu sendiri mereka adalah mantan anggota kepolisian yang memang sudah terlatih. Tetapi karena banyaknya perbedaan anggota, akhirnya satu persatu dari para anggota penjahat tersebut mengalami kematian. Dan sang partner dari jagoan kita tersebut melarikan diri. Dan sang jagoan kita berusaha untuk mengejar penjahat tersebut, yaitu mengejar mantan partner kepolisiannya yang melakukan beberapa kejahatan, termasuk pembunuhan, bahkan saat pengancaman Sandra saat istrinya diancam dengan bom. Di sini timbul perkelahian.
Kalau untuk teman-teman yang menyaksikan real film ini benar-benar action banget. Di sini benar-benar aksi pertarungan yang menurut saya benar-benar menegangkan. Mereka saling bertarung, saling mempertahankan diri, saling melukai. Tetapi untuk ending cerita teman-teman pasti paham. Di ending cerita kali ini, sang penjahat justru tidak tertangkap sama sekali. Ending cerita kali ini, justru sang penjahat mengalami kematian dengan cara melakukan bunuh diri. Untuk teman-teman yang udah menemukan channel ini, yang sudah menyaksikan beberapa video di film review action kali ini, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Kita nantikan film action berikutnya.